Oke, kita mulai untuk reading. Sebenarnya reading cukup mudah karena jawabannya ada di paragrafnya, ada di soal. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah mengidentifikasi pertanyaannya. Justru sering membingungkan adalah pertanyaannya. Oke, kita mulai dari skill 1, answer many idea question correctly. Nah, ini kan sebenarnya gampang, pasti sudah tahu sama apa itu main media, ide pokok, apalah itu istilahnya. Nah, cuma kalau di reading, pertanyaannya kan tidak menggunakan yang sederhana seperti ini. What is the topic of this passage? Tapi ada bentuk-bentuk pertanyaan lain. Contohnya nih, kalian buka di halaman kesimpulannya atau rangkumannya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan tentang media, biasanya bentuk pertanyaannya adalah ini. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? Nah, seperti ini. What was the author primary concern? Ini kan sebenarnya kalau diartikan, artinya juga sama dengan pertanyaan tentang media. Cuman yang bentuk-bentuk seperti ini seringkali membingungkan. Kemudian, which of the following would be the best title? Ya. Kuncinya kalau di reading, yang pertama adalah read the first line of each paragraph. Atau baca kalimat pertama atau baris pertama dalam paragraf. Kemudian cari media dalam kalimat tersebut. Tapi jangan berhenti ya. Kalau bisa menganalisa apa media dalam kalimat tersebut, kemudian dibaca juga yang kalimat-kalimat berikutnya untuk memastikan bahwa media tersebut sudah tepat. Tapi dibaca cepat saja. Nah, ingat, di reading ada 50 pertanyaan. Ya. Kemudian yang keempat, baca pilihan jawaban. Kemudian cari yang mendekati dengan analisa kalian tadi. Nah, kita coba yang bentuk soalnya ini. Nah, kalau ini kan baca lama nih. Jadi yang pertama dilakukan adalah baca pertanyaannya. What is the topic of the passage? Nah, topik. Pertanyaan tentang topik. Tadi yang skill 1 dalam media. Berarti baca saja di kalimat pertamanya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, jadi kalau kita baca kalimat pertama ini menjelaskan tentang distinction, perbedaan antara intelligence dan reasoning. Ini in the philosophy of John Dewey, berarti ini menurut si John Dewey. Nah, kita bandingkan dengan pilihan-pilihan jawaban. Yang A, the intelligence of John Dewey. Nah, ini tidak tepat. Ini tidak membahas tentang intelijennya si John Dewey. Tapi menurut John Dewey, perbedaan intelligence dan reasoning. B juga, distinction made by John Dewey. Oke. Ini tengah tepat karena menjelaskan perbedaan yang dibuat John Dewey. Tapi ingat di sini masih ada keyword intelligence dan reasoning. Jadi yang B belum tepat. Yang C, Dewey's ideas on the ability to reason. Oke, Dewey's ideas setengah tepat tadi menurut Dewey. Cuma di sini hanya menjelaskan tentang reasoning, intelligence-nya belum ada. Nah, paling tepat yang D.
How intelligent differs from reasoning in these words. Nah, kita lihat seperti ini. Keywordnya ada semua. Intelligence, reasoning, kemudian differs. Ini ada distinction. Jadi kalau menjawab pertanyaan reading sebenarnya jawabannya yang tepatnya biasanya reconstruct ya. Kalau di sini kan urutannya menurut John Dewey perbedaan antara intelligent dan reasoning. Kalau di sini dibalik. Intelligent dibedakan dari reasoning menurut si Dewey. Ya, jadi perhatikan itu. Ya, jadi ingat-ingat ya. Ingat-ingat bentuk pertanyaan. Ini kunci di reading. Nanti selama 14 skill, coba dibuat rangkuman tentang pertanyaan-pertanyaan. Saya tulis semua pertanyaan. Ini menanyakan apa. Oke, coba kerjakan latihan 1. Ada 9 nomor saja.